saksi dari Pak Helmut, Sabtu Presiden Prapen Surabaya, Jatim 3 ya. Silakan Pak Helmut untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Joni. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Yes. Ya, perkenalkan saya Helmut dari saya chapter presiden di Prapen ya, salah satu chapter di Regional Jatim 3. Regional Jatim 3 ada 33 chapter. Jawa Timur ada 4 regional. Total ada sekitar hampir 90 chapter di sana. Nah, saya akan menyaksikan kesaksian saya dengan judul seperti yel-yel kita ya, Be Strong in the Lord, kuat di dalam Tuhan. Nah, ini saya menceritakan bahwa saya sebelumnya saya 6 tahun kerja di perusahaan Amerika, di kontraktor. Saya dipercaya menjadi engineer. Waktu itu di sana tambang emas di Newmont, Nusa Tenggara. Saya waktu baru lulus, saya langsung puji Tuhan diterima sebagai engineer di sana. Bukan suatu kebetulan, mungkin karena doa-doa dari orang tua ya. Pada saat itu memang idealisme tinggi untuk mencari pekerjaan di suatu perusahaan besar. Di sana saya jadi engineer pada usia yang cukup muda, lulus. Nah, saya di situ bertemu dengan para engineer, pegawai-pegawai ataupun ekspatriat dari banyak luar negeri, dari Amerika, dari Australia, berbagai macam, sehingga saya banyak mengenal bahwa multi internasional ada di sana. Nah, itu pengalaman bagi saya. Di situ saya untuk di pekerjaan mungkin Tuhan kasih luar biasa ya pada saya ya. Tidak ada yang membuat saya sesuatu yang berhalangan, artinya saya mulus-mulus saja di perusahaan itu, tetapi memang karena di perusahaan kita kontraktor di sana, ketika pekerjaan selesai, ya kita ada sistem kontrak. Jadi setelah selesai di sana, saya bekerja di sana sekitar 6 tahun. Di situ saya pindah ke Astra. Kebetulan Pak Armin tadi juga di Astra, saya juga di Astra di Surabaya. Saya di Astra yang cukup lama, dari perusahaan Amerika ke Astra, tahu sendiri filosofi kerjanya atau budaya kerjanya hampir-hampir mirip ya, selalu target yang harus dicapai, seperti itu. Jadi ketika saya di sana hampir sekitar 12-13 tahun ya, kalau nggak salah 13 tahun, tepatnya 2014 memang ada pengurangan, dan saya salah satunya meminta untuk pengajuan untuk pensiun dini ya, dipercepat begitu dengan mungkin pesangon yang besar. Tetapi di sini titik baliknya saya ketika saya mengundurkan diri dari atau dipercepat pensiun dini, karena memang perusahaan pada saat itu lagi tidak bagus keuangannya, sehingga ditawarkan untuk pensiun dini. Nah, pada saat itulah titik balik saya mengalami banyak cobaan, sehingga istri saya waktu itu masuk operasi di suatu rumah sakit cukup besar di Surabaya. Nah, di situ ada ini yang saya juga kurang paham ya, bahwa di sana saya waktu operasi itu dalam keadaan sehat, karena memang istilahnya di situ tuh ada kecetit ya, ada tulang belakang yang bergeser begitu. Nah, dokter memang profesor yang cukup ternama di sana, tidak masalah, nanti operasi di sini kita pantau Pak. Dan saya sudah banyak operasi, sekian ratus orang, bahkan lebih dari ribuan ya, operasi tulang belakang. Tapi pada kenyataannya di luar dugaan saya bahwa ini terjadi sesuatu yang
yang membuat saya jadi mengapa Tuhan ini terjadi pada saya saat itu ya. Istri saya ternyata di situ karena ada operasi tulang belakang secara otomatis dibedah, tetapi ada dokter yang mengasihkan pengencer darah. Nah itu yang suatu yang membuat saya tidak bisa mengerti, sehingga ketika malam hari saya jaga itu darah yang habis dioperasi itu yang tulang belakang bercucuran. Banyak sekali darah yang keluar. Ternyata paginya saya sempat ngobrol sama dokter, dan ternyata sama suster juga ternyata ada dokter jantung, karena istri saya juga ada jantung koroner ya. Jantung koroner dikasih pengencer darah, sehingga harus dioperasi kembali. Nah, disitulah titik balik juga istri saya down, sehingga karena sakit sekali ya belakang dioperasi itu, sehingga operasi kembali itu membuat istri saya down, sehingga psikisnya yang membuat juga merasa bahwa kok seperti ini gitu loh. Nah, saya mau mau protes juga, saya sempat juga waktu itu protes ya, jadi dokter di situ sebelumnya saya melihat bahwa kok ada kejanggalan di sini ya, ada kasih obat pengencer darah, sehingga saya harus bertemu dengan para dokter, dan di situ memang dokter ada yang menginformasikan bahwa ada kesalahan di situ. Nah itu di situ saya luar biasa ya, marah saya pada situ, saya sempat gebrak meja ya, itu para dokter senior semua di situ. Akhirnya saya sempat tarik napas panjang, saya bilang saya tinggalkan ruangan itu, dan saya di situ di rumah sakit ada ruang doa, saya sempat berdoa di situ. Nah, titik balik dari situ saya bagaimana ini Tuhan kok seperti ini terjadi. Saya pada hari berikutnya saya merenung terus, akhirnya tidak sengaja ada teman mengajak saya ke FGB MFI pada tahun 2014. Saya melihat di situ kok saya nyaman ya di sana, karena saya melihat bahwa ini teman-teman di sini menyanyikan lagu dan yel-yelnya FGB Man, Be Strong the Lord. Saya di situ merasa bahwa benar Tuhan, saya harus kuat di dalam Tuhan. Seperti itu. Jadi saya di situ banyak senior-senior ya. Di saat itu saya memang paling muda, banyak senior-senior yang memberikan saya suatu nasihat-nasihat dan semangat untuk bahwa harus mengampuni, seperti itu. Saya waktu itu sempat sama ada saudara ambil pengacara untuk menggugat rumah sakit dan dokter yang ada, tetapi dengan teman-teman menyatakan bahwa memberikan pengertian bahwa nanti ada biaya-biaya yang keluar, karena biaya rumah sakit sudah mahal, karena operasinya yang cukup luar biasa, karena harus masuk ruang ICU dan lain sebagainya, cukup besar sekali, dan akhirnya dikasih pengertian menggugat suatu rumah sakit dan dokter akan menimbulkan biaya lebih besar lagi. Akhirnya teman-teman mendoakan saya di FGB MFA di sana, sehingga saya harus mengampuni rumah sakit tersebut, harus mengampuni dokter-dokter yang pada saat itu memang ada sesuatu yang kesalahan di sana. Jadi seperti itu. Jadi 2000 saya terus ya ikut pelayanan FGB dengan semangatnya. Saya paling teriaknya paling keras ketika kalau menyebutkan FGB Man, Be Strong, paling keras. Ada teman saya juga dengan Pak Gogo itu di Jatim 3 itu paling keras, karena dia merasa bahwa di pelayanan ini saya diubahkan, harus mengampuni, harus selalu menghilangkan kepahitan, seperti itu ya. Jadi tahun 2018 saya diangkat jadi Vice Chapter Presiden, tahun 2020 saya di Chapter Presiden, seperti itu. Nah, ketika saya mengampuni dan saya selalu mengingatkan bahwa yang saya andalkan di ayat Efesus 6 ayat 10 ya, dan akhirnya kuatlah kamu di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi seperti itu. Jadi saya harus kuat di dalam Tuhan. Apapun yang orang yang membuat kesalahan atau membuat kami banyak menderita, harus kita ampuni. Seperti itu ya. Jadi ayat Efesus 6 ayat 10 itu selalu saya ingat ketika saya terjadi yang di luar dugaan saya, orang-orang yang mungkin membuat kesalahan atau
apapun saya seperti itu, sehingga saya harus menghilangkan kepahitan dan menghilangkan rasa bersalah dan apapun juga seperti itu. Dan puji Tuhan, dengan saya menghilangkan kepahitan dan saya bisa mengampuni, usaha mulai napak setelah saya kerja di perusahaan besar Amerika dan Astra, terus titik balik di sana Tuhan memberikan pensiun dini, istri sakit, dan akhirnya saya harus banyak keluar biaya, uang pesangon habis untuk membiayai istri, tetapi dengan mengampuni, dengan selalu kuat di dalam Tuhan, usaha mulai berjalan. Saya bekerja di kontraktor dan properti, dan ini sudah mulai jalan dan Tuhan berkati dan pelayanan tetap berjalan seperti itu. Jadi anak-anak juga diberkati, meskipun anak saya autis, anak saya bisa mempunyai kemampuan bermain keyboard dan saat ini melayani di suatu gereja seperti itu. Jadi kebanggaan saya bisa mendampingi anak saya untuk bisa melayani Tuhan. Anak saya yang cewek keduanya sekarang sudah SMA dan ya puji Tuhan masuk ranking di sekolah. Seperti itu, meskipun istri masih berbaring, masih lemah dalam keadaan tubuhnya, saya tetap bersyukur bahwa Tuhan ada di mendampingi saya dan kuat di dalam Tuhan. Itu kesaksian saya, Pak Joni. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Pak Helmut. Pak Fidel, silakan menambahkan. Ya, Pak Joni, Pak Edi. Untuk Pak Helmut nih, FGB Man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Pak Joni, ini satu berkat luar biasa. Ini berkat umum, tetapi luar biasa berkat untuk kita ini. Ya, be strong in the Lord. Saya diberkati, Bro Helmut, untuk malam hari ini. Dan kalimat itu saya urai sedikit ya, kalau kita urai sedikit. Dan salah satu benar sekali apa yang Bro Helmut sampaikan tadi adalah soal kerendahan hati. Apa itu be strong in the Lord? Ada 4 pendekatan yang harus kita tahu bagi FGMN. Pertama, ada kerendahan hati kita. Jadi kita dilatih, FGMN kita dilatih rendah hati. Kemudian yang kedua ini adalah diambil dari faith. Dia hidup kudus di mata Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengampuni. Mengampuni. Nah, ini malam Bro Joni, Bro Edi, saya diberkati dengan Bro Helmut ini soal mengampuni. Memang tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada iri hati, tidak boleh ada kepahitan. Kalau kita rangkumkan apa kata Tuhan dalam firman Tuhan, maka soal dendam, soal iri hati, soal kepahitan, itu iblis bisa berkuasa, jembatan iblis untuk bisa menguasai kita. Dan kita akhirnya tidak lagi menjadi be strong in the Lord. Ya, luar biasa berkat Bro Helmut untuk kami semua pada malam hari ini. Terus bertumbuh Pak, terus bertumbuh. Ya, berkembang terus. Jatim 3 diberkati Tuhan. Ya, siap. Tuhan berkati. Ada Pak Heli, komandan kita. Oh, ada. Regional Presiden ya? Ya, Pak Eli dan malam Pak Fidel, terima kasih. Selamat malam Pak. Oke. Terima kasih, selamat malam Pak Eli, luar biasa. Jatim 3 tercatat jumlah peserta konvensi terbanyak di antara Jatim 1, 2, 3, 4. Benar ya? Betul. Benar ya? Ya. Jadi semua data-data yang masuk itu memberkati kita, itu dikirim itu sedunia itu Pak. Kelihatannya itu Jatim 3 merupakan hal yang terus kembangkan Pak. Regional ini pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan, memang ada harga yang harus dibayar. Tadi tidak tahu pesaksi keberapa tadi yang menyampaikan. Ada harga yang harus dibayar. Luar biasa. Terima kasih buat Jatim 3, Bro Hel. Amin. Mari tepuk tangan buat Pak Helmut.